Halo anak-anak, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Tetap semangat dan salam spirit. Pada tema sebelumnya, kita telah membahas Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Keselamatan sejati yang berasal dari Allah tidak akan sampai kepada manusia jika manusia bersikap diam, pasif, dan menunggu. Manusia mesti aktif dan berinisiatif untuk mendapatkan keselamatan itu. Salah satunya dengan beragama. Nah, pada subtema ini kita akan membahas beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Setelah mempelajari subtema ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan macam-macam agama, menjelaskan alasan manusia menganut agama, menjelaskan pandangan kitab suci tentang penghayatan agama yang benar, merefleksikan kehidupan keagamaannya sendiri, dan melakukan kebiasaan agama dalam kehidupan sehari-hari. Agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Agama merupakan bentuk hubungan manusia dengan yang suci, yang dengan menjalankan aturannya, manusia yakin akan memperoleh keselamatan. Banyak cara yang orang lakukan untuk merasakan kedekatan dengan Allah melalui agama. Makanya ada banyak agama dan kepercayaan dengan kekhasannya masing-masing. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui pemerintah dan masih banyak lagi aliran kepercayaan lokal dari berbagai suku di tanah air. Sekarang, amatilah gambar-gambar kehidupan beragama di Indonesia berikut ini. Temukan ciri khas agama-agama tersebut menyangkut tempat ibadah, kitab suci, sebutan ibadahnya, pemimpin agama, hari-hari besar, dan kebiasaan-kebiasaan agama tersebut. Contohnya, agama Katolik, tempat ibadahnya gereja, kitab sucinya Injil atau Alkitab. Sebutan ibadahnya misa, ibadat sabda, pemimpin agama, paus, uskup, pastor, hari-hari besar Natal, Paskah, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sebutan akhirat, surga, dan neraka. Demikianlah selanjutnya, silakan kerjakan apa-apa saja yang khas dari agama-agama yang ada di Indonesia seperti dalam kolom berikut. Dari gambar-gambar yang tadi dapat kita simpulkan bahwa ada banyak agama dengan tradisi dan sebutan yang berbeda-beda. Itu berarti cara manusia merespon tawaran keselamatan Allah tidak tunggal, tidak sama, tergantung pengalaman spiritual masing-masing. Namun, perbedaan tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk diterima apa adanya. Perbedaan merupakan kekayaan. Mengapa orang beragama? Ini pertanyaan yang sangat tua, seusia sejarah peradaban manusia, dan jawabannya belum tentu tuntas entah sampai kapan. Mungkin saja alasan orang beragama akan tetap menjadi misteri, sehingga menjadi pencarian intelektual yang tak pernah habis. Sudah banyak teori kemunculan agama dilontarkan para ahli, dan tidak sedikit menjadi kontroversi atau perdebatan. Antara lain, teori pertama, agama muncul karena kebodohan manusia. Sebagian orang berpendapat bahwa agama muncul karena kebodohan manusia. Perkembangan pemikiran manusia dimulai dari kebodohan manusia tentang rahasia alam.
Pada mulanya manusia tidak mengetahui rahasia alam, maka mereka menyandarkan segala gejala alam kepada zat yang gaib. Namun, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan sampai pada batas segala sesuatu terkuak dengan ilmu pengetahuan, keyakinan gaib tidak lagi mempunyai tempat di tengah-tengah manusia. Menurut teori ini, makin pandai seseorang akan makin jauh dari agama, bahkan akhirnya tidak beragama. Dan makin bodoh seseorang, maka makin kuat beragamanya. Silakan tuliskan tanggapanmu, setuju atau tidak setuju dengan teori ini. Teori kedua, agama muncul karena kelemahan jiwa. Ada pula yang mengatakan bahwa munculnya agama karena perasaan takut terhadap Tuhan dan akhir kehidupan. Namun, bagi orang-orang yang berani, keyakinan seperti itu tidak akan muncul. Menurut teori ini, agama adalah indikasi dari rasa takut. Silakan berikan tanggapanmu, setuju atau tidak setuju dengan teori ini. Teori ketiga, agama adalah produk penguasa. Ada pula yang mengatakan bahwa agama merupakan produk para penguasa yang diperlakukan atas rakyat yang tertindas, sebagai upaya agar mereka tidak berontak dan menerima keberadaan sosial ekonomi. Rakyat tertindas diharapkan terhibur dengan doktrin-doktrin agama seperti harus sabar, menerima takdir, jangan marah, dan lainnya. Namun, ketika tatanan masyarakat berubah menjadi masyarakat sosial yang tidak mengenal perbedaan kelas sosial dan ekonomi, sehingga tidak ada lagi perbedaan antara penguasa dan rakyat yang tertindas, dan tidak ada lagi perbedaan antara si kaya dan si miskin, maka agama dengan sendirinya akan hilang. Silakan berikan tanggapanmu, setuju atau tidak setuju dengan teori ini. Teori keempat, agama adalah produk orang-orang lemah. Teori ini mengatakan bahwa agama hanyalah suatu perisai yang diciptakan oleh orang-orang lemah untuk membatasi kekuasaan orang-orang kuat. Norma-norma kemanusiaan seperti kedermawanan, belas kasih, kesatriaan, keadilan, dan lainnya sengaja disebarkan oleh orang-orang lemah untuk menipu orang-orang kuat, sehingga mereka terpaksa mengurangi pengaruh kekuatan dan kekuasaannya. Menurut Anda, silakan berikan tanggapan setuju atau tidak setuju dengan teori ini. Anak-anak sekalian, 4 teori yang berbicara tentang alasan orang beragama di atas terlalu negatif. Yang ditonjolkan semata-mata keterbatasan manusia. Teori-teori tersebut tidak menempatkan manusia pada posisi yang wajar sebagai insan berakal budi, berhati nurani, dan berkehendak bebas. Kita perlu mencari teori yang mewakili seluruh dimensi manusiawi, yaitu raga, jiwa, budi, kehendak. Maka dapat kita simpulkan sebenarnya manusia beragama karena cinta akan kebenaran, keindahan, kesempurnaan, dan yang kekal. Manusia selalu merindukan yang mutlak, yang maha kuasa, sumber kesejatian. Manusia ingin dekat dengan pemilik kesempurnaan, yaitu Allah sendiri, agar hidup manusia itu bernilai. Inilah sebenarnya yang mendorong kita mau menganut suatu agama. Kitab suci tidak pernah memperdebatkan agama. Yang disinggung adalah penghayatan orang-orang beragama terhadap ajaran agamanya. Mari kita lihat teks Injil Matius 5 ayat 17 sampai 48 dan Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Ajaran Yesus tentang hidup beragama menurut Injil Matius 5 ayat 17 sampai 48 adalah: beragama tidak cukup hanya setia pada ritual dan aturan yang kaku. Yang paling penting adalah menghayati, melakukan, dan mengajarkan semangat dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ritual dan aturan yang ada dalam tradisi agama-agama.
Doa orang Farisi dalam Lukas 18 ayat 9 sampai 14 tidak sesuai atau tidak pantas dari seorang yang beragama. Doanya bukan berbuah baik bagi dirinya, bukan membuat dirinya menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Allah dan di hadapan sesamanya, tetapi justru menjadi pribadi yang sombong, tinggi hati, jauh dari sesamanya dan jauh dari Allah. Dia menjadikan kegiatan keagamaan sebagai rutinitas dan formalitas belaka. Yesus lebih berkenan pada doa pemungut cukai karena dia merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Allah. Ia menilai dirinya tidak pantas di hadapan Allah dan menyesali dosa-dosanya dengan tulus ikhlas. Dia orang beragama yang lebih menghayati nilai-nilai keagamaan daripada rutinitas ritual atau aturan-aturan yang tidak mendasar. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah doa-doamu mencerminkan kehidupan keagamaanmu? Silakan Anda refleksikan sendiri dan tuliskanlah dalam kolom berikut. Bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menjalankan hidup keagamaan kita? Sebaiknya sikap kita dalam menjalankan hidup keagamaan kita adalah kita memahami dan melakukan dengan setia dan rajin semua tata aturan dan kegiatan dalam hidup keagamaan kita, dan sekaligus juga membatinkan atau menghidupi nilai-nilai yang diajarkan oleh agama kita seperti cinta kasih, pengharapan, penyerahan diri, dan setia kepada Allah. Nah, dari teks kitab suci tadi dapat kita simpulkan bahwa beragama bukan urusan lahiriah. Memang ada unsur lahiriah dalam agama, seperti rumah ibadah, kitab suci, ritus, aturan, dan berbagai ornamen lain yang ada dalam sebuah agama. Akan tetapi, yang paling penting bukan itu, melainkan semangat atau nilai yang ada dalam agama itu. Beragama dengan penghayatan yang baik dan benar terhadap nilai-nilai hidup beragama akan mendatangkan hal-hal baik kepada penganutnya. Sebaliknya, beragama tanpa penghayatan yang baik dan benar terhadap nilai-nilai hidup beragama akan menimbulkan hal-hal negatif bagi dirinya dan bagi orang lain. Beragama bukan hanya luarnya, tapi juga dalamnya. Bukan hanya ritusnya, tata aturannya, tapi juga nilai-nilai yang diajarkannya. Beragama yang baik adalah melakukan tindakan lahiriah kehidupan beragama dan menjalankan nilai-nilai ilahi yang diajarkan oleh agama itu. Sekarang, persiapkanlah dirimu untuk melakukan tindakan refleksi berikut ini. Dari sini, kamu akan dibantu untuk mengetahui sejauh mana kamu sudah mengenal agamamu dan juga bagaimana kamu menghayati ajaran dan nilai-nilai yang diajarkan oleh agamamu. Setelah kamu berefleksi dan membuat catatan atas refleksimu, sekarang jalankanlah 3 kebiasaan baik yang ada dalam agamamu selama 1 minggu. Jika kamu sudah melaksanakannya pada hari yang bersangkutan, berilah tanda checklist, tanda centang pada kolom seperti di bawah ini. Lalu berilah kepada orang tuamu untuk dibubuhi paraf atau tanda tangan. Pada akhir pelaksanaan, mintalah orang tua untuk memberikan catatan di kolom catatan orang tua. Demikianlah anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita tentang beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Semoga dengan pelajaran ini kita dapat menjadi seorang beragama yang baik dan sekaligus menjalankan nilai-nilai keagamaan kita secara konsisten. Terima kasih.